There's a reason, there's no rhyme. I found myself inside. Dari komunitas belajar berbagi tentang pendidikan kebagian yang biasanya kita laksanakan sebulan sekali. Bulan ini akan diisi oleh Ibu Ajeng Desina Ratna Yulia tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Kepada Ibu Ajeng kami persilakan. Berarti kalau yang pindah itu bukunya udah balik belum ke kelas? Ya. Ngerti ya? Nanti saya WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eri. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah serta rekan-rekan semuanya, izinkan saya untuk menyampaikan tugas memenuhi tugas pendidikan guru penggerak saya, yaitu mendiseminasi atau menyebarluaskan pemahaman tentang budaya positif. Diseminasi ini adalah salah satu tugas yang harus saya penuhi, yang merupakan aksi nyata modul 1.4. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan satu modul, di mana modul 1 ini ada 4 submodul, dan budaya positif ini adalah modul ke 1.4. Tanpa tanya waktu, karena nggak sore juga, langsung saja ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi terwujudnya disiplin positif di sekolah tercinta kita. Di dalam modul budaya positif di sini ada beberapa konsep utama yang disampaikan. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Saya akan mencoba membahas dari setiap konsep utama ini. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau mempelajari apa sih budaya positif ini, dan juga kita sama-sama sebenarnya sudah mempelajari di mana modul ini pernah disampaikan oleh senior saya di pendidikan guru penggerak, yaitu Bu Haji Aring dan Pak Ridwan. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang perubahan paradigma baru. Oke, di dalam pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan ini yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, di mana sekarang ini walaupun di sekolah kita belum menerapkan 100% kurikulum merdeka, tapi kita sudah mulai mengarah, di mana di kurikulum merdeka ini kita mengacu kepada profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi. Perubahan paradigma baru atau pembelajaran paradigma baru juga memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi sebenarnya saya juga sudah baru memulai untuk pembelajaran yang berpusat kepada murid. Dulu sebelum mengikuti kegiatan ini, ya guru yang aktif. Jadi di pembelajaran paradigma baru mencoba bahwa pembelajaran itu berpusat kepada murid. Dan yang mana setiap murid itu belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya. Kenapa? Karena setiap siswa atau setiap murid itu memiliki karakter yang berbeda. Otomatis ini akan
mempengaruhi juga bagaimana cara kita menangani siswa tersebut. Pembelajaran paradigma baru dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas, intrakurikuler yang berdiferensiasi, dan di luar kelas, yaitu kurikuler dan ekstrakurikuler. Itulah tentang perubahan paradigma baru. Selanjutnya adalah tentang dimensi positif, disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui atau apa sih disiplin itu? Disiplin biasanya dikaitkan dengan tata tertib. Tata tertib, teratur, terus kepatuhan terhadap peraturan, dan disiplin itu identik dengan kata hukuman. Kita biasanya memberikan hukuman untuk mendisiplinkan anak. Nah, itu boleh nggak sih kita memberikan hukuman? Di sini kita akan mencoba untuk menerapkan disiplin positif. Dalam budaya kita makna disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapat kepatuhan. Jadi kita ingin orang lain itu patuh terhadap kita. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena kita ingin orang lain patuh terhadap kita, terkadang timbul atau efek samping dari kepatuhan tersebut adalah ketidaknyamanannya. Jadi seseorang itu merasa tidak nyaman dengan kita. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan mulia. Sebenarnya disiplin diri itu mempunyai tujuan, yaitu tujuan mulia yang sesuatu dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Lalu bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tujuan mulia itu yang diinginkan. Jadi secara garis besar tujuan dari disiplin positif ini adalah menciptakan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tujuan mulia itu yang diinginkan. Jadi secara garis besar tujuan dari disiplin positif ini adalah menciptakan anak-anak untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang muncul dari diri sendiri. Jadi ketika anak mendisiplinkan diri, itu motivasinya itu datang dari dirinya sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena harus mematuhi sesuatu. Itu tujuan yang ingin dicapai dari disiplin positif. Karena tujuan disiplin positif tadi adalah ada tujuan mulia yang ingin menanamkan nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini ada beberapa institusi atau organisasi yang memuat nilai-nilai kebajikan. Saya hanya menyampaikan 5 saja. Sebenarnya kalau berdasarkan modul yang saya pelajari itu lebih dari 5, sekitar 9. Tapi salah satu nilai kebajikan yang kita anut atau yang kita gunakan yaitu adalah profil pelajar Pancasila. Di mana di profil Pancasila ini tadi ada 6 dimensi, di mana setiap dimensi ini ada subdimensinya. Nah, ini adalah nilai kebajikan yang digunakan di pendidikan kita ini. Saya tidak usah bacakan ya Bu, terlalu banyak.
tahu nanti saya ininya materinya. Oke. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ternyata kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup atau survival. Nah, di sini anak contohnya bisa ada seorang anak yang mengambil makanan dari temannya, dan kemungkinan anak tersebut adalah kekurangan atau kebutuhan dasar untuk bertahan hidupnya ini belum terpenuhi, sehingga anak tersebut mengambil makanan dari temannya. Lalu kebutuhan dasar yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Nah, anak yang kekurangan atau tidak terpenuhinya kebutuhan dasar kedua ini, biasanya anak akan, kalau kita suka bilang caper, ingin diperhatikan, karena mungkin kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang, terutama dari orang di lingkungan rumahnya ini tidak diberikan, jadi anak tersebut tidak mendapatkan kebutuhan dasar yang ini. Lalu yang ketiga itu adalah kebutuhan dasar penguasaan. Nah, anak yang terpenuhi kebutuhan dasar dari penguasaan ini, anak tersebut cenderung ingin menjadi pemimpin. Biasanya seperti itu, ingin menjadi pemimpin, kalimat show up ya. Jadi ingin tunjukin bahwa saya bisa menjadi pemimpin. Dengan begitu anak tersebut kebutuhan dasar mengenai penguasaannya ini terpenuhi. Lalu yang keempat itu adalah kebutuhan dasar kesenangan. Selama saya beberapa minggu ini ditugaskan untuk mendampingi Pak Ridwan, ternyata anak kita banyak yang kebutuhan dasar ininya belum terpenuhi, kebutuhan dasar kesenangannya. Jadi mereka ya mungkin ada sama dengan yang kebutuhan dasar cinta dan kasih. Jadi mereka kayak seperti caper, terus mereka bersenang-senang, walaupun dan senang-senangnya itu dengan cara yang salah ya, yang menurut kita yang tetap harus dituntun, dibimbing. Dan yang ketiga, yang terakhir itu adalah kebutuhan dasar kebebasan. Nah, ini juga sama pentingnya. Jadi kelima kebutuhan dasar manusia ini saling keterkaitan. Apabila ada satu saja yang belum terpenuhi oleh kebutuhan dasar oleh siswa kita, maka anak akan cenderung untuk melakukan tindakan yang akan mereka yang dipenuhi untuk kebutuhan dasar yang kurangnya itu. Oke, selanjutnya kebutuhan dasar, kelima kebutuhan dasar itu dipengaruhi juga dengan motivasi perilaku manusia. Jadi di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi apa sih yang motivasi apa yang muncul ketika seseorang melakukan sesuatu? Yang pertama adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi ini biasanya murid melakukan disiplin karena takut, dan ini motivasi ini termasuk motivasi eksternal, karena yaitu tidak timbul dari dirinya sendiri. Jadi yang melakukan suatu tindakan dengan motivasi ini menghindari ketidaknyamanan. Jadi saya mentaati peraturan, saya mentaati tata tertib itu karena ya saya nggak mau setelah anak tersebut tidak ada di lingkungan kita lagi, ya karena kita tidak mengawasi, ya anak melakukan di luar. Lalu yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga termasuk motivasi eksternal, karena ada tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh anak tersebut. Ya, dan biasanya murid di sini yaitu karena ingin mendapatkan imbalan, ingin mendapatkan penghargaan dari kalau di sekolah dari kita,
yang terakhir itu adalah untuk menjadi orang yang ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan motivasi perilaku yang ketiga ini adalah termasuk ke dalam motivasi internal, karena di sini sudah muncul, sudah ada kesadaran diri sendiri untuk mematuhi atau untuk bertindak disiplin. Jadi bukan karena takut dihukum, anak tersebut bukan karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan ketika anak mulai melakukan disiplin atau mentaati. Ya. Itulah perilaku, motivasi perilaku manusia. Yang kaitannya dengan motivasi di sini ada hukuman, terus ada konsekuensi, dan yang ketiga ada itu restitusi. Kalau kata hukuman ini sudah tidak asing lagi untuk kita, bahkan mungkin saya sendiri juga masih suka memberikan hukuman kepada siswa. Nah, hukuman ini, ciri dari hukuman itu adalah satu, bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi langsung, bisa ketika anak datang terlambat tanpa babi bu, tanpa kita tanya alasannya, anak langsung diberikan hukuman. Lalu biasanya hukuman ini anak atau murid tidak tahu tentang apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi kalau hukuman itu anak tidak ditanya, kita tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan pembelaan kenapa, kalau misalnya tadi terlambat, kenapa terlambat. Jadi di sini hanya satu pihak saja, kita sebagai guru. Lalu bersifat satu arah dan diberikan bisa berupa fisik. Nah, biasanya yang kalau kita berikan hukuman itu anak biasanya berupa fisik ya. Lalu murid dan anak disakiti oleh sesuatu perbuatan atau kata-kata. Jadi karena tadi misalnya anak keterlambat, kita beri hukuman lari lapangan 10 kali putaran. Misalnya gitu ya. Kamu lari 10 kali keliling 10 kali lapangan karena anak terlambat misalnya. Nah, itu hukuman yang diberikan, itu kan berupa fisik ya, dan akan menyakiti anak tersebut. Dan dampaknya nanti anak tersebut bukannya menyadari, bahkan mungkin dampak dari hukuman yang kita berikan yaitu sakit hati, mungkin ya, sakit hati sama kita karena ya terlambat segitu dihukumnya 10 kali keliling 10 kali ya. Dan insya Allah anak tersebut akan ingat terus. Lalu yang kedua konsekuensi. Nah, ciri dari konsekuensi ini berbeda dengan hukuman. Di sini ada terencana dan sudah disepakati murid, tetapi dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jadi kalau konsekuensi ini anak dilibatkan. Ya, ketika misal anak terlambat, kita di kelas itu sudah membuat kesepakatan kelas. Salah satu bunyi kesepakatan kelas yaitu misalnya terlambat datang ke kelas. Nah, konsekuensinya kita diskusi dengan siswa, konsekuensinya apa nih ketika kalian terlambat, dan itu sudah disepakati, sudah direncanakan. Jadi konsekuensi lalu diberikan berdasarkan satu data yang umumnya dapat diukur. Nah, konsekuensi ini misal ketika anak mencoret-coret kertas temannya, lalu kita meminta anak untuk mengganti kertas tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan konsekuensinya. Jadi tindakannya itu umumnya dapat diukur. Oke, lalu selanjutnya, nah, konsekuensi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi tujuan utama dari konsekuensi ini kita meminta anak untuk
mencoret kertas temannya, konsekuensinya adalah mengganti kertasnya, otomatis hubungan si anak ini tidak akan buruk. Jadi ya udah, kertasnya juga sudah diganti, jadi kita temenan lagi ya, misalnya seperti itu. Tapi kalau kita memberikan hukuman, dan mungkin saja si anaknya itu nanti akan membenci atau marah terhadap temannya. Lalu tawaran bukan paksaan. Nah, konsekuensi ini sifatnya itu tawaran. Karena konsekuensi itu kita buatkan bersama-sama. Adanya diskusi dengan siswa, antara guru dengan siswa, otomatis ada, kita tidak memaksakan. Lalu menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, sesuai dengan tujuan pelajaran kita atau tujuan nasional belajar kita adalah bahwa seorang guru itu adalah sebagai amau yang menuntun putra-putrinya sehingga kembali atau sehingga mendapatkan keselamatan dan bisa kembali ke kelompoknya. Oke, itu adalah tentang tentang restitusi. Oke, ciri-ciri restitusi, maaf tadi salah. Tarik nafas. Restitusi tadi, maaf, restitusi ini dilakukan adanya proses untuk bukan mencari kesalahan seseorang, tapi restitusi ini dilakukan untuk kita sama-sama bagaimana cari solusi untuk mengatasi masalah. Seperti itu restitusi. Mohon maaf Bu Haji Arin atau Pak Ridwan kalau saya salah menyampaikan. Dan di sini Bu Haji Arin sebagai pengajar praktik. Mohon maaf kalau misalnya saya salah menyampaikan materinya. Tadi yang itu grogi pertama kali Bu. Oke. Soalnya kalau sore itu kasihan. Tidak saya lanjut. Saya ulangi lagi, di sini ada ciri-ciri dari restitusi. Mohon maaf saya tadi gagal fokus. Jadi restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, karena tadi ada proses diskusi, ada proses kita meminta siswa untuk menyadari kesalahan, lalu bagaimana nanti untuk mengatasi kesalahan tersebut, adanya ya sehingga anak itu sadar akan kesalahannya dan diharapkan anak tersebut tidak mengulangi kesalahan. Untuk proses restitusi secara nyatanya sudah dilakukan oleh Pak Ridwan ketika kemarin saya ikut hanya ikut saja sih, kalau saya tidak langsung menangani. Ternyata Pak Ridwan itu sedang menerapkan restitusi kepada anak-anak. Jadi ya seperti ini restitusi itu. Lalu restitusi itu merupakan tawaran bukan paksaan, dan sudah menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri, menyadari apa kesalahannya, lalu bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut, lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Di restitusi ini seperti tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita mencari dulu, kalau misalnya anak terlambat, kenapa kamu terlambat? Jadi ada kesempatan anak untuk menjelaskan alasan kenapa sih anak tersebut datang terlambat. Lalu mengingatkan juga, kita masuk jam berapa ya? Itu. Lalu bagaimana cara mengatasi supaya kamu nggak terlambat lagi nih? Nah, nanti anak yang memberikan solusinya. Jadi di dalam restitusi ini, menurut pemahaman saya, kita tidak, kalau kamu tidak mau terlambat, kamu bangun harus jam sekian, atau kamu harus seperti ini, tidak. Tapi anak sendiri yang menyampaikan solusinya.
Misalnya bangunnya pagi, kalau jam bangun pagi harus seperti apa, pasang alarm, bisa seperti itu. Jadi itulah fungsi dari restitusi. Lalu yang selanjutnya adalah fokus pada karakter bukan tindakan, karena tujuan dari restitusi ini adalah untuk menyadarkan diri anak atas kesalahannya. Jadi fokusnya ini kepada karakter, pembentukan karakter agar anak lebih disiplin, agar anak bertanggung jawab terhadap apa yang sudah anak tersebut lakukan. Lalu fokus pada solusi. Jadi di dalam restitusi ini kita tidak melihat atau menyalahkan anak, tapi fokusnya kepada solusi. Bagaimana solusi dibuat atau bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan anak tersebut. Lalu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, dengan anak berbuat salah, kemungkinan kalau kita hukum, anak akan cenderung untuk mengurung diri atau memisahkan diri dari temannya. Tetapi dengan restitusi kita mengembalikan anak tersebut ke dalam kelompoknya, karena di sini kita tidak bertindak menyalahkan atau menghukum anak. Itu maksudnya dari restitusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di dalam pembelajaran modul 1.4 saya dikejutkan dengan materi penghargaan. Yang saya kira penghargaan itu berdampak positif terhadap siswa, ternyata penghargaan itu berdampak, ada dampak negatifnya. Jadi ada istilah dihukum oleh penghargaan. Dan saya terus terang ini materi yang membuat saya cukup terkejut, yang membuat saya cukup, ternyata selama ini kalau saya memberikan penghargaan kepada siswa, dampaknya nggak selalu positif ya, ada negatifnya juga. Dampak dari penghargaan di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Pengaruh jangka pendeknya, kalau sekali-kali kita memberikan penghargaan mungkin tidak akan berpengaruh terlalu besar ya. Tapi kalau kita sering memberikan penghargaan, atau jangka panjangnya ketika kita si anak itu ketika melakukan sesuatu dia mengharapkan sesuatu. Jadi dia melakukan itu karena ada yang diinginkan. Itu penghargaan dari kita. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Mungkin itu karena tadi mengharapkan sesuatu, jadi pekerjaan atau yang dilakukan oleh anak itu tidak efektif, karena dia yang mengharapkan itu sesuatu, itu penghargaan dari kita. Lalu penghargaan merusak hubungan. Nah, penghargaan merusak hubungan ini ketika kita memberikan penghargaan kepada seseorang. Terkadang anak itu kan contohnya kita tidak mengetahui bagaimana anak menghasilkan sesuatu. Kita tidak melihat prosesnya. Ternyata mungkin mereka bekerja bareng, tapi yang diberi penghargaan oleh kita hanya satu orang, karena yang aktif itu orang itu, sedangkan temannya yang bekerja bareng itu tidak diam, karena dia memang orang yang mungkin pendiam. Dan kita memberikan kepada satu orang, dan ini akan merusak hubungan antara kedua anak ini, karena yang dikasih penghargaan dia aja, padahal kan kita kerjanya bareng. Padahal kan itu juga awal idenya dari saya, begitu. Jadi ada iri, ada keirian, ada kecemburuan terhadap teman yang diberikan penghargaan. Lalu ternyata dampaknya itu yang lain, ada penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, karena ingin mengerjakan sesuatu, ingin mendapatkan penghargaan, maka pekerjaannya itu tidak tepat. Alhamdulillah.
tujuan utamanya itu adalah penghargaan. Dan yang belajar selalu sedikit lagi, karena emang modul ini modul yang paling banyak materinya, yang lumayan dibandingkan modul 1.1 sampai 2 dan 1.3. Kayak kita lanjutkan, penghargaan itu menurunkan kualitas. Nah, karena tujuan utama dari anak mengerjakan sesuatu ini mendapatkan penghargaan, jadi kualitas pekerjaannya itu tidak diperhatikan oleh anak. Yang penting saya mengerjakan, selesai, saya yang pertama mengumpulkan, ya sudah, berarti nanti saya mendapatkan penghargaan. Jadi kualitas itu tidak diperhatikan, diabaikan. Lalu yang terakhir adalah ternyata penghargaan pun dapat mematikan kreativitas. Nah, karena anak tadi tujuannya ingin mendapatkan penghargaan, ketika mengerjakan sesuatu, mengerjakan suatu tugas, kreativitas itu tidak digunakan. Mungkin anak tersebut ya menyalin atau menduplikasikan pekerjaan dari temannya yang lain, atau kalau sekarang sudah lebih canggih, itu bisa searching atau googling. Jadi kreativitas siswa itu akan mati karena emang tujuan menyelesaikan tugasnya itu adalah bertujuan untuk mendapatkan penghargaan. Itu tentang penghargaan. Selanjutnya di sini ada tindakan guru. Tadi sedikit sudah saya sampaikan mengenai hukuman dan konsekuensi. Nah, kira-kira nih, menurut Bapak Ibu, dari tindakan guru seperti ini termasuk ke dalam hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Ya. Tergantung kesepakatan. Tergantung kesepakatan. Ya. Hari ini hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya, Ya. Karena yang disuruhnya membuat 100 kali kalimat, ini otomatis hukuman menurut saya. Harusnya konsekuensi itu artinya yang bisa mempengaruhi dia, tapi dengan bukan cara dia mengerjakan itu. Iya. Nanti akan ada kesadaran sendiri yang positif, harusnya konsekuensinya. Kalau dulu Pak Ridwan istilahnya sanksi ya, kalau tidak salah Pak Ridwan. Jadi lebih enak ke sanksinya daripada hukumannya. Kalau melakukan pekerjaan 100 kali kan itu dia melakukan gitu kan. Dan walaupun misalnya dia itu sebetulnya tujuan bermanfaat, tapi kalau tadi di dalam dirinya tidak sendiri, maka dia akan jadi beban juga. Karena ini paksaan gitu ya. Paksaan, Ya, paksaan. bukan di dalam diri sendiri. Harusnya ada cara yang lain, konsekuensi yang lain. Seandainya tadi si siswa itu terlambat, artinya yang efeknya yang memang dengan kehidupan dia itu apa yang lebih bagusnya gitu. Iya. Daripada mencatat 100 kali, ada hal yang lain sebetulnya yang bisa bermanfaat untuk dia, untuk kehidupan dia. Ya, misalnya ya salah satunya ya membersihkan kaca ya satu lubang aja ya gitu kan. Misalnya satu lubang aja. Nah, itu untuk kebersihan, untuk konsekuensi dia, mungkin suatu saat dia akan menjadi apa gitu. Iya. Mungkin ketika dia berkeluarga, kalau perempuan nanti jadi rajin dan sebagainya, lebih baik yang itu walaupun hanya satu kali, satu lubang aja daripada menulis 100 menulis kali itu menulis 10 mencatat 100 kali ya Pak ya pasti. Walaupun beberapa lembar nih anak disuruh mencatat seperti ini. Lebih baik konsekuensinya yang bermanfaat untuk dirinya sendiri. Iya. Oke, terima kasih Pak Ukon. Jadi menurut Pak Ukon ini termasuk ke dalam hukuman ya Pak ya? Iya, karena ya tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Ukon. Oke, kita lanjut. Terima kasih Pak Ukon. Yang kedua, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat karena hadir di sekolah. Oke, kita keep dulu ya jawabannya. Nanti kita lihat kunci jawabannya seperti apa. Oke, lalu membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Tadi yang ke-1, kedua hukuman, yang ketiga konsekuensi.
Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke, menggantikan kertas tugas teman yang telah bercoret-coret. Konsekuensi. Hukuman, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol. Hukuman. Murid diminta belanja kaki. Oke, yang terakhir, membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kita lihat, kita cek. Konsekuensi ya. Konsekuensi hukuman. Ya. Kita inilah salah satu. Benar kan nih? Bu Haji benar nih nomor 1 hukuman konsekuensi. Catat 100 kali. Catat 100 kali. Mungkin Kayaknya hukuman deh. Kayaknya hukuman ya. Ya nanti saya cek lagi. Oke, ini yang lain. Gak usah ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah 5 posisi kontrol restitusi. Nah, ini ada 5 nih posisi kita sebagai guru ketika siswa melakukan atau melanggar kesepakatan. Yang pertama itu ada penghukum. Posisi kita sebagai penghukum. Lalu yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Nah, posisi kita sebagai guru diharapkan ya, posisi kita berada di posisi ke-5, manajer. Bagaimana sih setiap posisi itu? Oke, di sini ciri dari posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, biasanya di sini nada suaranya tinggi, suka menunjuk-nunjuk atau menghati, ya. Dan terserah saya pun masih suka berada di posisi ini. Saya masih suka berada di posisi penghukum, walaupun ternyata posisi penghukum ini akan berdampak besar terhadap psikologis anak. Yang sedikit bercerita, ketika saya dulu dihukum untuk berjemur karena tidak hafal perkalian, sampai sekarang anak saya masih teringat hukuman itu. Jadi guru saya waktu itu memposisikan sebagai penghukum. Dan yang baru kemarin itu ada alumni dulu perwalian saya sudah lupa namanya siapa, mukanya seperti apa. Dia anak, Miss nggak ingat saya. Kamu siapa ya, saya lupa. Dulu loh Miss, saya yang pernah di JON sama Miss Ajeng semua. Ternyata emang dampak dari posisi kontrol kita sebagai penghukum ini luar biasa terhadap psikologis anak-anak, sampai masih teringat tentang hukuman yang kita berikan kepada anak tersebut. Jadi sekarang saya sudah mulai untuk mengurangi porsi perlahan-lahan mengurangi porsi atau memposisikan diri saya sebagai posisi penghukum. Lalu yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Di sini berbeda dengan penghukum, nada bicaranya itu halus, memelah, sedih, terkadang suka kita merapat ke anak. Contoh biasanya yang kalimat yang diberikan kepada siswa ketika posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah adalah misal ketika anak bagaimana ya kamu ini, kamu kan sudah janji nggak akan terlambat lagi, misalnya ibu kecewa kepada kamu. Jadi posisi pembuat rasa bersalah ini membuat anak merasa bersalah karena telah mengecewakan kita. Lalu yang ketiga adalah posisi sebagai teman, ya. Dimana ya memposisikan kita sebagai teman, layaknya sebagai teman.
Jadi nada suaranya pun ramah, terus biasanya kita akrab, suka ada canda-candaan ketika kita mengingatkan atau menegur anak yang berbuat melanggar kesepakatan. Biasanya atau contohnya yaitu adalah, ayolah bagaimana sih kamu ini, kamu kan sudah janji nggak akan terlambat lagi, kenapa sekarang terlambat lagi? Jadi tidak beda dengan yang penghukum yang nadanya yang suaranya yang lantang gitu ya. Dan yang keempat adalah posisi pemantau. Nah, di posisi ini nada suaranya datar, di posisi kontrol sebagai pemantau. Di sini kita memposisikan untuk mengingatkan kembali konsekuensi yang telah disepakati. Jadi kita memantau anak, kita ingatkan kembali konsekuensinya apa sih kalau kamu melanggar atau kamu tidak melaksanakan kesepakatan yang sudah kita buat. Itu posisi kontrol sebagai pemantau. Dan posisi yang paling baik adalah yang kita seharusnya sebagai guru itu adalah posisi manajer. Dimana di posisi manajer ini kita nada irama merapat ke anak, lalu biasanya tahukah kamu bisa contohnya, tahukah kamu coba kita mulai belajar, terus bagaimana kamu memperbaiki masalah ini. Jadi di posisi manajer ini kita tidak mencari kesalahan anak, kita merangkul anak agar anak tersebut tidak mengulangi kesalahan itu. Dan posisi ini yang ternyata menurut saya lumayan susah karena saya yang mudah meledak, yang mudah marah-marah. Jadi terkadang saya pun harus menahan emosi ketika anak melakukan atau tidak melaksanakan kesepakatan sekolah yang sudah disepakati. Dan posisi manajer ini adalah posisi yang paling baik, yang mudah-mudahan kita semua bisa menjadi atau berada di posisi kontrol manajer. Oke. Selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, sebenarnya keyakinan kelas ini sudah dilaksanakan oleh kita semua ketika di awal tahun pembelajaran. Namun sebenarnya keyakinan kelas itu kan kita berdiskusi dengan siswa, apa sih yang akan kita apa yang akan kita sepakati mengenai ya tadi tata tertib atau kesepakatan sekolah. Di awal tahun pembelajaran, Taliban pada saat itu sebagai lembaga kesiswaan sudah membuat kesepakatan sekolah yang berupa tata tertib sekolah. Nah, keyakinan kelas, khususnya di kelas saya, itu mengacu ke kesepakatan sekolah yang sudah disepakati. Dan kemarin saya mencoba menerapkan keyakinan kelas untuk pembelajaran bahasa Inggris di kelas 81 sampai 86. Jadi di kelas 81 sampai 86 itu ada kesepakatan atau kesepakatan kelas yang kami buat bersama. Jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu bukan kita yang membuatnya, bukan kita yang mengajukannya, tapi siswa. Siswa mengajukan, karena kita buat kesepakatan kelas, kira-kira kamu ingin seperti apa kelas ini? Ternyata ya beragam, ya ada mulai itu masalah HP itu hampir dari setiap kelas, tapi ada satu kelas yang menyinggung masalah tidur di kelas. Tidur di kelas karena di kelas tersebut anaknya suka tidur, kayak gitu. Itu memiliki keyakinan kelas. Dan yang terakhir itu adalah tentang segitiga restitusi. Ini adalah materi terakhir di modul 4, di modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu segitiga restitusi. Di sini guru yang berperan sebagai manajer
menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Nah, di dalam menstabilkan identitas ini kita itu ya ini ada tanya jawabnya, ada mencari atau mengingatkan anak bahwa bukan setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Nah, setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan, namun kesalahan itu tidak seharusnya diulangi lagi. Nah, itu ada di menstabilkan identitas. Lalu yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini di validasi tindakan yang salah itu kita tidak mencari siapa sih yang salah sebenarnya di validasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di tindakan menanyakan keyakinan ini kita mengingatkan kembali konsekuensi yang sudah kita buat, menanyakan kembali kesepakatan yang sudah kita buat, dan lalu apa konsekuensinya nanti. Lalu kita mencari solusi bagaimana kalau kesalahan itu dibuat. Jadi di menanyakan keyakinan ini, solusi yang diberikan itu ya datang dari diri siswanya sendiri, bukan dari kita. Dan diharapkan siswa itu tidak mengulangi kesalahannya dan dapat bersikap disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Itu adalah tujuan dari segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah pemecahan masalah yang dilakukan oleh kita guru sebagai posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya buat. Tidak usah diputar ya, Bapak Ibu. Ya. Itulah materi tentang budaya positif. Jadi dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi kita sebagai seorang manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini berdasarkan standar nasional pendidikan kita. Oke, itulah Bapak Ibu materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebenarnya banyak kesalahannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Ayin sebagai moderator. Jadi mudah-mudahan kita bisa seperti yang di PowerPoint. Di sini sebenarnya perlu kerjasama, perlu kolaborasi antara kita. Jadi tidak bisa berjalan sendiri kesesuaian saja. Sedangkan guru yang lainnya itu acuh. Jadi kita sama-sama kerjasama, berkolaborasi sehingga budaya positif dapat tumbuh di SMP Negeri 2 Ciamas. Dan terus terang, yang awalnya saya ikut CGP ini hanya tadinya ingin menemani rekan saya yang daftar, tapi malah saya yang lolos. Dan banyak ilmu ternyata saya terus terang awal-awal pembelajaran ini saya banyak bengong, kayak kaget, kayak oh iya ternyata yang selama ini saya lakukan itu tidak sesuai. Dan saya coba belajar sedikit demi sedikit, dan tadi menahan emosi
Yang awalnya saya dengan marah-marah menangani siswa, sekarang sudah mulai sedikit-sedikit saya ajak ngobrol siswa yang menangani masalah, dan ternyata ke energi kita juga nggak capek, energi kita nggak terkuras. Dan saya sekarang paham kenapa Pak Ridwan dalam menangani siswa seperti itu. Dulu saya juga sempat ngobrol dengan Pak Ridwan, saya kesal sama Pak Ridwan, menangani siswanya kok kayak gitu ya, kayaknya greget gitu ya. Tapi setelah saya terjun, saya mempelajari ilmunya, oh iya ternyata menangani siswa itu tidak harus selalu dengan hukuman, emosi, dan nyata kita harus ya istilahnya seperti tadi yang Pak Ukon bilang, kalau anak nakal kita nyemplung nakal, dia harus lebih nakal. Gitu. Jadi mendekati siswa itu. Oke, itu mungkin tanggapan dari saya. Terima kasih Bu Ajeng dan Pak Ukon. Maka Bu Haji Arif. Sebelumnya apresiasi buat Bu Ajeng, luar biasa diseminasinya tentang budaya positif. Saya hanya menambahkan sedikit terkait dengan budaya positif, bahwa untuk kegiatan budaya positif ini semua dimulai dari diri sendiri ya. Jadi kita mulai dari diri sendiri, memberikan contoh kepada peserta didik kita. Jadi kita tidak mungkin membuat anak harus melakukan ini, tapi kita tidak beri contoh. Karena kita sebagai among, sebagai teladan, itu memang dari diri kita sendiri dan nanti akan ditiru sama anak didik kita. Selanjutnya untuk Pak Ukon dan teman-teman yang merasa tua seperti saya ini tidak bisa dapat CGP, jangan berkecil hati, bisa menjadi CGP, tapi memulainya mungkin dengan masuk ke pengajar praktik ya. Kemudian dari pengajar praktik nanti bisa mengikuti CGP rekognisi. Jadi tidak banyak pelajaran yang didapatkan setelah menjadi pengajar praktik untuk menjadi CGP rekognisi. Jadi tetap bisa menjadi CGP guru penggerak, tapi melalui rekognisi itu. Jadi walaupun usianya sudah melampaui 50 tahun, tetap bisa mengikuti program guru penggerak. Begitu ya Pak Ukon, Pak Nasir, atau siapapun yang ingin menjadi guru penggerak itu masih bisa, semangat ya. Kalau ingin mendapatkan sertifikat guru penggerak itu tidak harus kalau usianya masih bisa untuk menjadi pengajar praktik, masih bisa untuk mendapatkan sertifikat CGP. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat Bu Ajeng. Terima kasih Bu Arif, informasinya luar biasa. Mangga Bapak Ibu yang merasa sudah senior, ternyata masih informasi terbaru ya. Bentrok ya? Ternyata untuk menjadi guru penggerak bisa, kalau kita mungkin masih dari guru penggerak, kalau nanti Bapak Ibu yang sudah merasa senior bisa mendaftarkan menjadi pengajar praktik guru penggerak ya. Jadi daftarnya pengajar praktik guru penggerak dulu, baru nanti ada tahapan selanjutnya menjadi guru penggerak dengan tahapan rekognisi ya. Jadi pengajarnya dulu, pengajar praktik Ya, gitu. Masuk Bu Haji Arif itu, jadi mengikuti dua kegiatan dalam satu periode pertama. Itu. Jadi pengajar praktik dulu. Nanti ya pengajar praktik kita ke fasil ya. Biasanya kan dia ke fasil. Nanti di fasil dia ngikutin CGP itu, CGP rekognisi. Ya, jadi prosesnya dibalik gitu ya. Ya. Iya, jadi Iya, jadi pengajar praktik dulu ke fasil, baru dia ikut guru penggeraknya CGP ya. Maka lebih bersemangat lagi karena menuntut ilmu sampai sepanjang hayat ya. Kita terapkan menuntut ilmu itu sepanjang hayat, tidak terkendala dengan usia ya, sesuai dengan filosofi dari pendidikan kita, tokoh pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu sepanjang hayat. Maka ada lagi? Maka satu lagi ya, 3 saja. Untuk bulan ini 3 saja. Maka Pak Nasir silakan. Kenapa saya ingin bertanya? Kebetulan saya berbeda banget nih. Saya kebetulan orang dari masa lalu. Jadul betul. Saya merasa sekarang pengelolaan siswa kok makin longgar gitu. Jadi kayaknya baik banget kita sebagai
lembek banget kita sebagai guru gitu dalam menangani siswa sampai-sampai apa tuh membuat mereka begitu merdeka, membuat mereka begitu seolah-olah mereka itu penting atau lebih berharga. Itu bagaimana lah, sampai kadang-kadang ada yang seakan-akan melecehkan gurunya gitu. Lihat aja lah kenyataannya sekarang kan semakin banyak anak-anak yang berbuat sesuka hatinya kan. Nggak mau sekolah, kita nasihatin yang baik, mereka melakukan hal yang buruk. Kita dengar sekarang narkoba, pergaulan bebas, seksualitas segala macam, apalagi minuman keras, makin merajalela kan. Nah, jadi walaupun teori-teori baru sekarang ini begitu luar biasa, sangat memanjakan siswa gitu kan, apa nggak dikombinasikan dengan cara lama gitu, adalah sedikit tegasnya gitu, ada kerasnya lah sedikit gitu. Jangan sampai seakan-akan kita ini nggak bisa berbuat apa-apa lagi buat mereka, sehingga mereka yang merajalela jadinya gitu. Entahlah bagaimana saya berpikirnya, karena saya kan dari masa lalu ya, jadi saya merasa bingung dengan sistem apa pendidikan siswa sekarang ini gitu. Mohon maaf ini guru-guru penggerak gitu. Karena ada kalimat yang didiklah anak sesuai dengan zamannya. Kita nggak bisa boleh salah dong. Iya, terima kasih Pak Nasir tanggapannya. Maka mau ditanggapi tadi sudah ditanggapi sama Bu Arin bahwa mendidik itu harus sesuai dengan zamannya. Maka ditambahkan sama Bu Arin. Baik Pak Nasir, saya mencoba untuk menanggapi. Emang benar sih Pak ya. Saya juga produk masa lalu Pak. Produk masa lalu, karena emang pendidikan yang saya dapatkan ketika saya sekolah, apalagi sekolah dasar, walaupun saya anak guru, tapi tidak dibedakan. Saya mendapatkan perlakuan yang sama. Bahkan ibu saya pun istilahnya mah terkenal galak gitu ya di sekolah. Dan ketika saya dihukum itu ya tadi kata Bintang tambahin, bukannya dibela tapi malah ditambahin gitu. Tadi tanggapan dari Bu Haji Arin sesuai dengan filosofi KHD, yaitu didiklah anak sesuai dengan zamannya, atau itu kodrat zaman. Zaman kita berbeda dengan zaman sekarang, di mana anak sekarang itu bukan hanya anaknya saja sih sebenarnya, orang tuanya pun. Saya pernah ketika saya belum di sini, kita mendidik anak itu dengan hukuman, menjewer, memukul, dan yang bertindak itu orang tuanya. Sampai karena sekolah saya dulu di sekolah di kampung, sampai ada orang tua yang bawa golok karena tidak terima. Dan zaman didikan sekarang itu bukan dengan kekerasan. Jadi untuk sekarang ini kita mendidik, yang kita ambil itu hatinya dulu, kesadaran diri sendiri, menumbuhkan kesadaran diri sendiri, walaupun prosesnya ini akan lama. Proses itu karena membuat seseorang untuk menjadi lebih baik itu kita tidak saya mengambil apa yang pernah dikatakan oleh itu, kita tidak seperti membalikan telapak tangan. Jadi butuh proses, dan proses ini ya tergantung dari anaknya sih, bisa cepat bisa lama. Jadi ya itu. Jadi yang kita lihat ini sekarang ini pendidik zaman yang berbeda. Kita rangkul dulu anak, dan mudah-mudahan anak tersentuh sehingga anak itu mau berubah. Jadi perlahan-lahan kita mendidik anak, dan sebenarnya ini juga perlu dukungan dari orang tua. Kita tidak bisa bergerak di sekolah, kita istilah nama anak dijujuhkan supaya benar gitu ya. Isi ya supaya anak kembali ke yang benar. Tapi ketika di rumah tidak ada dukungan dari orang tua, PR kita lebih besar lagi. Jadi perlunya dukungan juga perlu kita bersama di sekolah oleh kita, di rumah oleh orang tua. Jadi didiklah anak sesuai dengan zamannya. Zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu, ya Pak ya. Zaman yang mungkin sekarang kita merasa kita dilecehkan, kita merasa
seperti tidak dianggap, seperti ngalelewe mungkin ya, seperti itu. Tapi mudah-mudahan karena tujuan kita ini ingin anak kembali ke yang baik, posisi kita sebagai guru itu adalah menuntun anak, jadi kita nuntun anak kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dapat berdampak positif kepada anak. Kayak itu. Ada yang ingin dikatakan Pak? Sebetulnya mengatakan seperti seolah-olah lembek gitu kan, nggak ada aturan gitu ya. Padahal di sisi lain itu sebetulnya teori itu mengubah sikap paradigma pendidikan, paradigma mendidik gitu kan. Tapi memang dilema bagi kita ya. Sebetulnya ketika kita mungkin harus bisa membedakan antara mendidik tegas, keras dan kasar. Ya, sebetulnya kalau menurut pribadi saya justru yang tidak boleh itu yang kasar. Ya, yang kasar ini karena apa? Ketika guru kasar, ya karena banyak tindakan masuk pidana, akhirnya guru empot-empotan, naik deui gitu kan. Tapi menurut saya tegas masih harus bisa. Karena ketika kita misalnya sekolah tidak tegas juga, maka aturan yang kita buat pun akan ditabrak terus. Tidak ada efek jerahnya. Ya, tegas itu bisa arti dalam administrasi ya. Misalnya ketika anak tidak sering sekolah, bolos dan sebagainya, kalau tidak ada tegas di sekolah misalnya secara administrasinya seperti apa, ini harus dibagi-banyakan, terus dibina, terus di kunjungan dan sebagainya. Tapi dalam setengah semester misalnya nggak ada perubahan, berarti kan harus tegas. Tegas ini administrasinya harus apa, tindakan sanksinya, bukan hukumannya. Artinya sanksi yang positif buat anak agar bisa merubah. Ya, nah keras dalam arti ini, mungkin nada-nada kita bolehlah sedikit keras, tapi dengan kalimat yang tidak kasar, ya, dengan tindakan tidak kasar. Saya pikir itu masih bisa kok, tegas, keras, yang penting tidak kasar. Ya, kalau misalnya tadi ini masih diabaikan, ya akhirnya seperti sekarang, ya tindakan-tindakan siswa seperti apa? Lalu guru pun akan takut karena mungkin belum bisa membedakan mana keras, mana kasar, mana tegas. Ya, karena asumsinya masuknya ke kasar semua. Sedangkan orang tua ya mentang-mentang ada HAM, ya dicubit sedikit pulang biro aja, besok guru dipanggil ke Kapolsek, kan itu sering terjadi gitu kan. Padahal ya tadi gitu. Ya karena tadi kembali ke pendidikan emosionalnya, ke karakter budaya positifnya. Nah, jadi bagaimana kita menanggapi dan merefleksikan maksud dan tujuan yang disebut dengan positif seperti apa gitu kan. Kalau saya sih ya tegas Bu, mungkin sekolah juga bisa tegas, bisa ya Bu, yang penting jangan keras gitu, yang kasar gitu. Tegas aja, kalau kita tegas ya begitu-begitu aja lewat biarin lah. Ya, yang jadi notabene tadi harus pendidikan 9 tahun, terus dari atasan itu harus lulus ya Bu, ya itu yang jadi beban ya bagi sekolah, karena ada mau tidak mau harus lulus gitu kan. Kalau tidak lulus dipanggil atasannya. Itu menjadi dilema bagi pendidikan Indonesia ya, terutama di kita ya. Jadi menurut saya seperti itu. Mungkin Pak Nasir tujuannya tadi seperti itu, mungkin harus tegas, keras, tapi mungkin jangan kasar ya Pak Nasir ya. Ya kalau kasar juga ya seperti itu. Ya, tapi bagaimana menyikapi kita ketika pelaksanaan secara individual antara guru dengan siswa, antara sekolah dengan siswa, antara sekolah dengan orang tua, ini kerjasama harus ya, jangan sampai terputus ya. Misalnya kalau Pak Diman menangani anak dipanggil-panggil, ketika orang tuanya tetap tidak ada respect dengan Pak Diman, ya tetap aja akan beban. Tapi tadi Pak Diman mengatakan kita jangan mundur, kita jangan diam, kita tetap harus bergerak ya. Itu aja selain guru mengajarkan atau sama guru wali kelas di kelas. Dan juga bisa dijadikan budaya positif ini di SMP Negeri 2 Jawa Mas, yang dalam hal ini mungkin nanti bisa dirangkum ya, yang berkaitan mungkin biasanya ini kesiswaan. Karena budaya positif ini tidak lepas dari disiplin ya Pak Diman ya. Ini tidak lepas dari disiplin ya, dan tindakan kita selaku guru terhadap siswa. Kalau sekarang kan budaya positif itu tadi masih harus dipikirkan lagi, karena tadi ada yang negatif, ada yang positif gitu. Maksud saya adalah yuk kita nanti sama-sama budaya positifnya di sekolah SMP 2 Jawa Mas itu harus seperti apa. Ya, jangan sampai budaya positif itu sampai oleh kesiswaan doang. Siswaan terus yang ngutak-ngutik ini, guru yang lainnya tidak ada, maka tidak akan ada keberhasilan.
Ya, kedisiplinan budaya positif ini yuk kita sama-sama merangkum, sama-sama kita bekerja sama-sama persepsinya sama. Ya, jangan sampai Pak Ridwan persepsinya A, hari saya C, cuek-cuek agama lain bagian saya. Akhirnya tidak akan ada keberhasilan. Maka budaya di sini adalah harus budayanya kesepakatan. Yang sudah jelas ada kesepakatan di dalam kelas, sudah ada ya, sudah berjalan beberapa tahun, dan mudah-mudahan ada kesepakatan budaya positif untuk sekolah. Ya, artinya bukan hanya aturan saja, tapi selain aturan ini kita tindakannya harus seperti apa, gitu kan? Nah, kebetulan di sini tadi ada tentang hukuman ya, yang notabene hukuman ini lebih condong ke negatifnya. Ya, kalau dulu Pak Ridwan masih ingat berbicara tentang sanksi gitu, maka langkah sanksinya lebih ke positif ya. Dan kebetulan mungkin kemarin teman-teman sudah ada yang ikut seminar pembelajaran sosial dan emosional. Ternyata ini nyambung Bu ya, pembelajaran emosional dan sosial itu nyambung ke sini, dan ini semakin bertambah lagi wawasan untuk kita semua. Ya, tinggal bagaimana aksi kita, kalimat kita. Ya, yang kita bingung adalah kalimatnya harus seperti apa, gitu kan? Tindakannya harus seperti apa. Kalau Pak Ridwan udah oke lah, ya, karena budaya positif ini berhubungan dengan emosi. Sedangkan kita Bu emosinya masih bertacut Bu. Ya, guru terus terang emosinya belum stabil. Ya, mungkin Pak Ridwan udah stabil lah. Kalau kita belum stabil, ternyata emosi ini tentunya harus dipupuk. Ya, mungkin kita ya salah satunya ibadahnya harus rajin, puasanya harus rajin, terus pembelajaran yang lainnya juga harus rajin. Dan mudah-mudahan ya, saya berharap dengan guru penggerak ini budaya di SMP Negeri 2 Ceumus akan semakin baik, cara menanganinya kita juga semakin baik. Ya, saya juga akhirnya merasa wah, saya rugi nih jadi tidak guru penggerak Bu. Tapi mau gimana lagi Bu, usianya udah tidak bisa. Tapi akan belajar lah ke Bu Ajeng, ke Pak Ridwan, ke Bu Arin lah. Mudah-mudahan ya saya juga bisa, ya minimal caranya lah, cara menerapkannya. Biarlah ilmunya mereka yang muda yang mencari, saya mungkin kebagian lah sedikit juga nggak apa-apa Pak. Yang penting untuk memperbaiki generasi siswa kita. Apalagi dengan tadi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, ya ternyata semakin kesini bukannya semakin sedikit, malah semakin banyak. Maka kita pun harus tetap ya, siswa bergerak kita harus lebih bergerak lagi. Ya, siswa yang nakal kita harus lebih menakali nakal yang lain. Ya, itu saja. Mungkin terima kasih Bu Ajeng ya atas ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan mungkin kita sambil sharing, sambil komunikasi di luar ini ya, ingin belajar seperti apa sih ya. Kemarin juga ya ternyata di pembelajaran sosial emosional kemarin banyak guru BK ya, ternyata ya bukan hanya guru BK saja, memang lebih condongnya ke BK menangani anak ya. Jadi kita jangan menggunakan ke anak itu kalimat negatif ya, ternyata nggak boleh itu kalimat negatif, kalimat jangan, tidak boleh, itu tidak boleh digunakan Bu. Harus menggunakan kalimat yang positif. Tapi tetap saja saya juga masih emosi Bu kalau menemukan sesuatu, maklum lah ya gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya The feeling that I've never known. I'm dealing with it on my own. Kita buat kesepakatan kelas untuk memperbaiki atau meninjau kembali kesepakatan kelas yang sudah kita buat di buku. Ini ada sticky note, kalian tuliskan kira-kira kesepakatan kelas apa untuk kelas. Kalian bebas yang berkaitan dengan kesepakatan kelas ini. Sudah ada kesepakatan sekolah yang berupa tata tertib sekolah. Tidak jauh dari situ atau mau yang lain. Nanti satu kata itu tuliskan tindakan kalian, lalu nanti tempelkan di kelas ini secara gantian. Jadi dari yang kanan. Bisa? Phone is quiet, walls are bare. I drink myself to sleep again. No one even has to know. I'm dealing with it on my own. I got way too much time to be this hurt.
Somebody help, it's getting worse. What do you do with a broken heart? Once the love fades, everything starts. Way too much whiskey in my blood. I feel my body giving up. Can I hold on for another night? What do I do with all this time? I drive circles under street lights. Nothing seems to clear my mind. I can't forget. Get this out my head, so I drive chasing down the blue lights. Nothing seems to heal my mind. I can't forget. Get this out my head, so get this out my head, so heavy thoughts when it gets in. Put me in a fragile state. I wish I wasn't going home, dealing with it on my own. I'm praying but it's not enough. I'm down and don't believe in love. Learning how to let it go, dealing with it on my own. I got way too much time to be this hurt. Somebody help, it's getting worse. What do you do with a broken heart? Once the love fades, everything starts. Way too much whiskey in my blood. I feel my body giving up. Can I hold on for another night? What do I do with all this time? I drive circles under street lights.
Ya. Oke, tidak boleh mengganggu temannya pada saat pikir. Masuk ke kategori ini saja. Menghormati. Tidak boleh berisik dalam kelas. Oke, masuk. Sini. Boleh membawa HP. HP. Dilarang main HP dalam kelas saat jam belajar. Tidak boleh main HP. Kesiangan. Apa yang dimaksudkan kesiangan? Benar ya? Kesiangan ya? Apa ini? Oh, kelas aman. Sorry, kelas aman. Ya. Kelas aman, kelas aman. Kita simpan saja di sini dulu. Tidak boleh main HP waktu jam belajar. Ketika jam istirahat, kedua, seluruh siswa di kelas 82 yang muslim harus melaksanakan sholat zuhur di sholat. Kita mengenalkan, siswa harus membaca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Oke. Dilarang keluar kelas tanpa alasan yang jelas kecuali sudah diizinkan oleh 1. Wali kelas, 2. Ketua kelas, 3. Wakil ketua kelas. Ini maksudnya. Tidak boleh mengandung nama orang tua. Tadi ada ya? Oke, nih. Tidak bermain HP saat jam pelajaran kecuali diperbolehkan oleh guru. Menyita semua HP pada saat ulangan berlangsung. Tidak mencontek ulangan. Tidak berisik pada saat jam pelajaran. Tidak meninggalkan sampah di kolong meja karena sarang nyamuk. Ini masuk. Kita masukkan ke HP dulu ya. Mana poin pertamanya HP? Saat pulang sekolah mesti ditaruh di meja agar besok yang bisa langsung membersihkan. Tidak boleh melecehkan nama orang tua. Jika melek ada denda 2.000. Nah, ada yang baru nih. Boleh makan. Di mana ini? Masukkan dulu sini ya. Boleh bawa HP dan jangan dimainkan HP-nya di waktu pelajaran. Oke, masih ke HP. Kita simpan. Boleh bawa HP, boleh makan di kelas. Tawannya, tidak main game, main legend saat jam kos. Berarti larinya ke HP ya. Tidak boleh bermain HP saat jam pelajaran. Oke, masuk sini. Jangan mencontek juga tentang pelajaran kalau ibu mengizinkan. Membolehkan makan dan minum di kelas selama tidak mengganggu. Berteman dengan adil. Ada yang tidak berteman dengan adil? Kau sini. Hah? Ada. Pilih-pilih gitu temannya. Saya masukkan ke poin pertama dulu ya tentang HP. Kesepakatan kelas. Tidak boleh merokok di kelas. Hah? Tidak boleh main HP di kelas saat jam belajar. Dilarang berisik saat ada guru. Mana nih? Dia harus pikir biar kelas bersih. Ya. Ya, nih. Keluar kelas tidak boleh lebih dari 2 orang. Oke. Oh, izin. Sorry, ini masuknya ke izin. Dilarang mainkan HP dalam kelas saat jam pelajaran. Oke, masuk ke sini. Boleh bawa HP tapi dimainkan saat istirahat. Ya, masuk sini. Dilarang membuang sampah di kelas. Yang mana ini tadi? Iya. Sering.
apa sekolah memperbolehkan kalian untuk membawa HP. Tapi gunakan HP dengan bijak. Ya, gunakan HP dengan bijak. Masuk di sini dengan bijak. 1. Tidak boleh main HP ketika jam pelajaran. Rata-rata semuanya sama. Oke, jadi mengenai HP, boleh membawa HP tapi menggunakan dengan bijak. Sepakat semuanya? Tidak diperbolehkan menggunakan di saat jam pelajaran atau jam kosong. Sebenarnya jam kosong itu bukan jam kosong. Ya, yang kalian sebut jam kosong, free class itu nggak ada. Karena kalau guru tidak masuk, diberikan tugas. Kecuali kalau emang tidak ada tugas sama sekali dari guru tersebut, boleh lah kalian mengajar. Tapi kalau ketika guru tidak masuk tapi memberikan tugas, itu bukan jam kosong. Ya, oke. Jadi kesepakatan yang pertama, boleh membawa HP dan menggunakan dengan bijak. Kalau ada yang melanggar kesepakatan kita yang pertama, konsekuensi apa yang akan kalian? Saya kembalikan kepada kalian. Apa? Sita. Sita? Berapa lama Sita? Sampai? Pulang sekolah? Oke. Ini 1. Boleh membawa HP tapi tidak digunakan ketika jam pelajaran. Siapa? Masih atau Bulan tolong ditulis nak? Oke, thank you nak. Boleh membawa HP tapi menggunakan HP dengan bijak. Tidak menggunakan HP atau memainkan HP ketika jam pelajaran kecuali izin dari guru. Ya, kecuali izin dari guru. Konsekuensi yang kalian terima, penyitaan HP dan dikembalikan ketika jam. Itu yang pertama. Sudah sepakat semuanya? Dengar ya? Oke, 1. Yang kedua, izin keluar kelas. Harus izin ketua kelas, tidak boleh lebih dari 2 orang di dalam ketua kelas. Nah, di sini ada poin tentang saya gabungkan dengan tidak ada. Menghormati sesama. Artinya ketika kalian ingin keluar kelas, kalau ada guru ya izin dulu. Itu sudah biasa ya. Ada penambahan lagi. Kalau kalian izin itu biasanya karena ini 2 orang ya, 2 temenilah. Sedangkan yang berkepentingannya hanya 1 orang. Ini tidak. Ada jeda waktunya tidak? Atau ada batas waktunya tidak? Kalau kalian ingin keluar kelas, ada waktunya? Ada waktunya tidak? Berapa menit nih keluar kelas? Masa setelah kelas izin ke kamar mandi selama 2 jam pelajaran? Dan ketika ada teman kalian yang lain ingin keluar kelas juga, bagaimana? Menunggu dulu? Atau siapa tahu nanti janjian di kamar mandi. Kalau saya janjiannya biasanya di mall. Kalian mau janjian di kamar mandi. Jadi ketika ada yang ingin izin keluar, kita tunggu teman yang lain atau teman sebelumnya ya. Teman sebelumnya datang ke kelas, baru nanti kalian izin. Baru kalian keluar. Oke, itu ya. Apakah tentang izin? Kalau ada guru, silakan izin ke gurunya. Kalau tidak ada guru, di situ ada teman kalian yang bukan ketua kelas. Oke, bukannya saya ingin membela Davi sebagai ketua kelas. Ketua kelas ini adalah orang yang bertanggung jawab atas kelas ini. Ya, jadi nanti kalau ada apa-apa, saya biasanya nanyanya ke Davi dulu. Tapi tadi ada apa? Tapi tadi gimana?
silakan kalian ini ke dapur ulanglah kalau ke dapur mah. Tapi kamar mandi lagi. Ya. Nah, jadi ketika belum masuk ada yang bertanya, tapi bisa menjelaskan. Oh ya Bu, Pak, tadi si A keluar izin ke kamar mandi. Oh ya Bu, Pak, si B izin membeli sesuatu keluar sekolah. Ya. Oke, lalu. Nah, ini tidak boleh meledek nama orang tua, tidak boleh meledek nama orang tua. Jangan menghina idola seseorang. Oke, ini kita masukkan ke dalam, sebenarnya ini salah satu perundungan. Jadi perundungan itu bukan hanya ngumpulin anak, bukan hanya malah teman kalian meledek nama orang tua pun itu masuk ke perundungan. Tapi perundungan masuk ke bullying non fisik. Ya. Jadi nama orang tua jangan dibawa-bawa ke sini. Ya, nama orang tua bukan untuk bukan untuk dekam. Kalau orang tua kalian tahu namanya itu bagaimana? Kita masukkan ke menghormati orang lain. Jadi nanti nggak ada lagi yang dari nama-nama ya, nama orang tua ya. Oke? Konsekuensinya apa kalau ada yang seperti itu? Denda? Iya. Oke, untuk konsekuensi saya kembalikan kepada kalian. Kalian mau konsekuensi seperti apa ketika kalian tidak menjalankan kesepakatan yang sudah kita sepakati? Oke, tidak menghormati orang lain. Satu, tidak meledek orang tua. Ini juga masuk nih. Tidak mengobrol ketika guru sedang menjelaskan, itu masuk ke dalam menghormati, ya. Lalu tidak bermain berisik di jam belajar, masuk. Tidak boleh berisik, tidak boleh mengganggu temannya. Ini masuk ya ke menghormati orang lain. Terus dilarang membuang sampah. Ini yang masuk ke sini ya.